Bismillahirrahmanirrahim. Strategi komunikasi dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Indonesia. Ini sesungguhnya kalau kita bicara tentang bencana, ada dua pendekatan strategi dalam komunikasi. Satu adalah komunikasi resiko dan dua adalah komunikasi krisis. Apa itu komunikasi resiko? Lanjut, adalah pertukaran informasi antara pihak otoritas, para ahli, dan para pihak lain dengan publik yang berisiko menghadapi ancaman bencana atau wabah. Ini wabah penyakit ini yang saya ambil dari WHO, CDR, dan UNDRR. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat dalam istilah yang jelas, mudah difahami oleh publik. Mempersiapkan publik lebih siaga agar dapat memproteksi dirinya, keluarganya, sehingga dapat meminimalkan dampak dan kekacauan. Nah, kegagalan komunikasi resiko ini dapat memicu ketidakpercayaan, memicu kepanikan. Next. Kenapa begitu? Lanjut PowerPoint-nya. Karena kita tahu banyak masyarakat, saya amati, beberapa hari ini saya lihat dan saya tanya. Jadi masyarakat ini sebagian masyarakatnya tidak punya sense of crisis. Masih nongkrong di kafe, kita lihat, berkumpul di restoran, bukan hanya beli aja tapi nongkrong di restoran, mengunjungi pesta perkawinan, kongko di taman, jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, bahkan remaja-remaja tuh dianggapnya libur, bermain game di warnet, berdesakan di pasar, karena pemerintah juga sarannya agak salah ya, pasar murah. Jadi mereka berdesak-desakan karena untuk mengambil jatahnya yang murah itu barang yang dibeli. Nonton konser masih ada, kegiatan keagamaan walaupun ini udah ada maklumat dari MUI tapi masih ada dilaksanakan. Berdasarkan di moda transportasi umum ini yang tidak bisa kita hindarkan. Karena bagi karyawan yang masih memasuki kerja, yang menggunakan transportasi umum mau tidak mau mereka harus berjejal-jejalan, ya. Next. Nah, ada juga pendekatan kedua yang disebut dengan komunikasi krisis. Kalau tadi komunikasi risiko. Apa sih komunikasi krisis itu? Adalah proses dialog antara pihak otoritas publiknya dan dengan publiknya yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani bencana yang sedang melanda suatu negara. Nah, ini strategi dan taktik komunikasi yang digunakan pihak otoritas ketika menghadapi kritis ini dapat membuat citra dan reputasi negara juga yang buruk. Dan pasca krisis juga begitu juga, pasca krisis bisa beresiko buruk ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Apa sih komunikasi risiko dan komunikasi krisis? Jadi saya bisa ngasih perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah tujuan dari komunikasi krisis umumnya terkait dengan penyampaian informasi mengenai perkembangan risiko yang dilakukan secara rutin, berkala, dalam jangka yang panjang. Ini lebih rileks kalau krisis itu. Sedangkan tujuan dari komunikasi krisis umumnya terkait dengan penyampaian informasi yang bersifat darurat atau emergency sekarang ini, yang berisi komponen yang sangat dinamis dan perlu ditangani sesegera mungkin. Saya pikir ini yang paling cocok ya. Sifat dan kejadian yang dihadapi. Komunikasi risiko menangani sesuatu kejadian atau kondisi yang diperkirakan dapat terjadi hingga masih bersifat potensial juga bisa memiliki tingkat probabilitas tertentu. Tapi sebaliknya, komunikasi kritis menangani hal yang saat ini sedang terjadi dan bersifat aktual dan mendesak. Ini komunikasi kritis. Waktu yang tersedia untuk mencari solusi, sebetulnya terkait dengan komunikasi krisis, maka harus dilakukan sesegera mungkin karena waktu yang tersedia sangat sempit. Juga pengambil keputusan atau pihak otoritas tidak akan sempat untuk menjalankan model pemecahan yang bersifat harus membangun konsensus terlebih dahulu. Enggak lagi. Yang bersifat kolaboratif juga tidak, serta interaktif terutama dengan komunitas yang terkena pengaruh krisis. Nah ini ya, jadi bagaimana krisis itu? Bencana atau krisis adalah suatu situasi eksternal yang mendatangkan ancaman bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat pada satu negara sesungguhnya. Ancaman ini dapat mengganggu kesinambungan fungsional,
kognitif, historis, keluarga, kelompok, komunitas, dan negara. Ini dampaknya terhadap seluruh epolik sosbud ya. Oleh sebab itu diperlukan informasi yang akurat dari pihak otoritas, resmi dan harus kontinu, tidak boleh berhenti-berhenti. Dan selama krisis, kekosongan informasi dan data, maka akan memicu publik berspekulasi, mencari sumber informasi lain yang kerap kali tak kompeten, tak bertanggung jawab. Akibatnya hoax menyeruak dan mengalahkan fakta. Ini yang terjadi di kita. Jumlah informasi yang resmi dengan informasi hoax sama banyaknya, ya. Nah, oleh sebab itu, ini pendidikan bagi masyarakat ini perlu banget, ya. Ada beberapa stigma komunikasi resiko tentang COVID. Ini yang ketika saya tanyakan pada mereka, pertanyaan yang saya ajukan pada masyarakat di sekitar rumah, di warung-warung dan sebagainya, saya tanyakan, termasuk di pasar. Apakah ibu bapak pernah mendengar virus corona? Hampir semua orang menjawab ya, gitu. Pada beberapa orang ini. Lantas saya lanjutkan pertanyaannya. Ini saya tanya juga ke tukang ojek, ke beberapa teman di pasar, dan juga orang-orang yang nongkrong-nongkrong lah di depan. Mereka tahu semuanya. Saya tanya lagi, takut enggak? Semuanya hampir menjawab tidak. Ah, tidak. Mengapa? Saya bilang pertanyaannya. Dan ternyata ini ada pikiran mereka dari stigma atau pendapat ya. Mereka mengatakan bahwa corona mah penyakit pejabat. Kenapa sampai demikian? Karena yang muncul di media itu pejabat semua. Disebutin menteri ini, wali kota ini, bupati ini, anggota dewan ini, semuanya pejabat gitu. Nah, ini salah siapa? Media mungkin ya, kita lihat. Nomor 2, penyakit pejabat itu mah katanya. Corona penyakit orang kaya. Kenapa juga orang kaya? Saya bilang tanyakan. Itu mah yang keluar negeri semua, Bu, yang jalan-jalan keluar negeri semuanya. Jadi begitu ini terpola di pikiran masyarakat ini. Selanjutnya ada jawaban juga seperti ini. Virus kan ada obatnya, Bu. Kan ada dokter. Nah, itu juga jawaban dari mereka. Dan ada yang hampir ini selalu pasrah, kan ada Allah, Bu, katanya. Semua yang dibikin Allah, pasti Allah ada solusinya, begitu. Terus ada yang mengatakan gini, ini rasional. Pakai masker aja, Bu, kemana-mana. Selanjutnya ada yang jawab juga, cuci tangan aja kalau pulang kerja, Bu. Itu saja, gitu. Nah, ini isu-isu ini yang harus dibetulkan oleh kita, ya. Jadi ada 2 isu penting sesungguhnya. Satu ada kepercayaan sebagai modal sosial, ya. Nah, ini banyak orang yang panik gitu. Nah, salah satunya juga saya mungkin ya. Jadi harus di rumah 14 hari. Nggak boleh ini karena saya dapat informasi begitu banyak informasi dan saya bukan orang kedokteran gitu ya. Kami bukan orang kedokteran. Dan itu membuat panik karena ahli dari virologi, ahli dari ini, ahli dari itu semua berpendapat dan semuanya juga masuk akal. Itu yang membuat kami tidak tenang gitu ya. Nomor 2, isu penting adalah tenang, buat publik merasa lebih yakin ya dengan dirinya dan keputusannya. Ini isu penting karena publik ini ada yang panik, ada yang santai dan sebagainya. 3 adalah kehadiran dan kredibilitas pihak otoritas sangat dinanti. Ini baru saja ini yang namanya pembicara yang resmi dalam pemerintah itu Ahmad Yuryanto ini itu yang menenangkan dan yang dinanti-nanti oleh kita. Sebelum sungguhnya siapapun boleh berpendapat kehadirannya. Kita tidak tahu dari mana gitu ya. Nah, nomor 2 adalah isu kedua adalah informasi yang berkualitas. Edukasi publik sejak dini. Apa sih itu virus corona ini? Dengan gambaran, dengan informasi, dengan bahasa yang sangat mudah difahami. Karena yang namanya edukasi publik itu kalau orang berpendidikan untuk yang well educated gampang. Tapi bagi orang yang uneducated itu sulit. Virus aja bahasa yang abstrak di dia, apalagi yang lain-lain ya. Nomor 2, jangan membingungkan mereka. Gak usahlah acara-acara di TV yang debat-debat, marah-marah dan sebagainya. Mereka bingung. Akhirnya apa? Dimatikan karena nggak menenangkan TV-nya. Nah ini juga sangat. Jangan membingungkan mereka. Jadi harus dari sumber yang resmi. Selanjutnya adalah pelibatan publik untuk memahami resiko dan mitigasi. Digambarkan secara jelas. Baru nih akhir-akhir ini dalam 3 hari ini media
menggambarkan apa sih yang harus dilakukan oleh publik. Telat sesungguhnya, harusnya dari dulu-dulu gitu, dari beberapa kali kan resiko ini virus corona ini COVID-19 ini kan sudah lama. Kenapa baru 3 hari, 4 hari? Nah, ini kan akibatnya seperti ini. Kan saya ngeri pertambangannya dari hari ke hari ya, luar biasa. Nah, ini saya sangat bahagia sekali ketika saya dapat dapat informasi dari Dr. Insi bahwa Unpad akan mengadakan teleedukasi tim Satgas Amari Unpad COVID-19 gitu ya, hadir untuk membantu masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini next ya, slide. Teleedukasi ini luar biasa, ini yang dinanti. Saya ditantang oleh orang-orang, apa saja sih kerjaan Unpad, apa saja kerjaan Pusdiksi dan sebagainya. Saya mesti dari mana? Saya nggak bisa kerja sendirian, saya orang komunikasi, ya. Saya hanya bisa membuat TikTok, membuat informasi, membuat dan sebagainya. Nah, ini saya bahagia sekali. Teleedukasi COVID tim Satgas Amari Unpad ini hadir untuk memberikan edukasi pada publik dan menjawab segala permasalahan yang terkait dengan COVID-19 ini yang diajukan publik melalui line telepon. Cuman tolong di sini line teleponnya harus dijelaskan nanti berapa, seperti call center itu harus sebutkan nomornya dan itu dipublikasikan. Namanya juga sesungguhnya harus dijelaskan. Karena kalau kita tahu selama ini kan ada Halo Dokter, ada Sehatpedia dan sebagainya. Nah, Satgas Amari Unpad ini mau pakai nama apa? Gunakan nama yang mudah diingat dan pendek oleh masyarakat, tapi tanpa menghilangkan unpadnya gitu ya. Itu. Tujuannya agar publik mendapat informasi yang benar dari narasumber yang ahli di bidangnya. Karena saya tahu tim Satgas ini adalah orang-orang yang tepat dan dokter ya, maka berikan ahli di bidangnya, dan kelebihannya adalah masyarakat yang mengakses informasi melalui teleedukasi ini bisa langsung mendapat jawaban apa yang dia maksudkan. Nah, salah satunya adalah melalui komunikasi antarpersonal via telepon, ya. Nah, kalau kita bicara tentang telepon gitu ya, itu kayaknya gampang gitu komunikasi melalui telepon itu hotline. Padahal ada beberapa prinsip yang harus dipegang gitu ya. Ini kalau secara ilmu, satu adalah ada 7C, caring, perhatikan, dengarkan gitu ya. Dan biasanya kita yang paling sulit di komunikasi adalah mendengarkan, bukan berbicara gitu ya. Jadi akibat salah mendengarkan itu bisa salah pemahaman karena jawaban selanjutnya adalah tidak nyambung. Nomor 2 adalah committed, merasa terikat dengan orang, dengan organisasi gitu ya. Jadi harus komit ya. Saya pikir kalau semuanya mbak-mbak dan mas dokter ini udah committed karena Anda berbidang di kesehatan ya. Confident, penuh keyakinan dan mengatasi masalah. Jadi tidak boleh bersikap merendahkan diri sendiri, yaitu confidence. Considerate, bersahabat, menolong, dan mengerti emosi penelpon. Kebayang ya, kalau orang menelepon lain gitu, orang ingin tahu suaranya akan bergetar gitu ya, dia panik dan sebagainya. Nah, ini tugas dari Anda mungkin menenangkan mereka. Jadi tolong jangan buru-buru bicaranya. Biasanya mereka terengah-engah dan sebagainya. Ditenangkan dulu sebelum pada pembicaraan. Kontrol, tidak terbawa emosi. Ya, kalau penelepon emosi, kita tidak emosi ya. Dan menelpon mengungkapkan kekecewaan atau marah, nggak usah dimarahin juga. Tapi tetap bersikap tenang dan selalu membantu dalam mengatasi permasalahan. Kreatif, mampu menemukan cara yang paling baik ketika bertelepon. Ya. Dan terakhir adalah contagious, bersikap antusias, gembira, sejuk, menyejukkan penelpon, dan sebagainya. Itu yang paling utama. Kalau bicara tentang umum lah gampang, kalau ini lebih operasional gitu. Gimana sih caranya Anda sebagai petugas online gitu? Mengangkat dengan segera bila telepon berdering, ya. 2, perkenalkan diri. Makanya kenapa tadi saya di awal ini yang namanya Amara COVID-19 Satgas Unpad harus sebutkan nama, karena begitu ngangkat telepon, halo, saya Amara COVID Unpad gitu, panjang banget gitu ya, dan sebagainya. Itu tolong juga diperhatikan, cari istilah yang mudah diingat dan gampang ya, karena itu Anda akan pakai setiap Anda ngomong telepon dan setiap Anda mendapatkan
pertanyaan. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, tepat. Jadi kalau mereka juga tidak saya yakin yang menghubungi Satgas COVID ini, Amari ini adalah orang-orang yang punya akses, yang pendidikannya juga rada lumayan, jadi tidak mungkin bagus pendidikannya. Jadi tidak perlu Anda harus stres gitu karena pakai bahasanya. Saya pikir tergantung si komunikan. Kalau bicaranya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda, bahasa Sunda. Bahasa Inggris juga boleh aja kalau memang ada yang orang asing ya yang menelepon. Berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Bertanya dengan bijak, gitu ya, satu-satu. Dan memang kalau informasi itu diperlukan sampai dia mengerti, itu ulang lagi gitu. Apakah ibu sudah mengerti, atau bapak sudah mengerti, atau kakak, atau mbak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mencatat pesan atau pembicaraan. Karena dari seluruh pembicaraan, ada satu urgensi, ada satu esensi yang mesti dikumpulkan mungkin ya. Mengungkapkan terima kasih pada bagian akhir pembicaraan, dan bukan hanya terima kasih, mungkin ada kalimat lain, cepat sembuh, selamat bekerja, semoga berhasil, ibu tenang saja, dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat penutup yang menyenangkan, karena itu yang akan diingat orang. Betapa hebatnya, betapa ramahnya si tim call center Unpad ini. Ya. Selanjutnya adalah meletakkan gegang telepon. Jangan kita dulu yang meletakkan gegang telepon. Dia dulu yang menelpon. Begitu udah crack, baru kita crack juga. Bukan kita juga cepret gitu. No, tidak begitu ya. Etika khusus, sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi, tadi saya bulakan, terutama pada orang-orang yang belum akrab. Karena saya pikir nggak akrab semua lah yang nelpon ke situ ya. Dan belum mengetahui identitas orang yang berbicara di telepon. Tanyakan dengan siapa saya bicara dan sebagainya. Tidak bicara dengan orang lain selagi bicara di telepon. Jadi kalau sedang bicara, hei sebentar, tidak, ya, tidak. Berbicara tidak terlalu basa-basi, ini juga mohon karena ini resmi. Tidak berbicara kasar, apalagi membentak, gitu. Bu, kalau tidak kedengaran, mohon diulang lagi. Tidak, Bu, nggak kedengaran, Bu. Nah, begitu. Tapi tolong Ibu ulang lagi, tadi kurang jelas, ya. Jangan berbicara dengan nada memerintah. Ini tolong juga, ini. Jangan membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan atau hanya berbunyi musik atau itu dimatikan nama mereka ya. Saya pikir ini programnya yang harus dibuat dengan baik. Tidak mentransfer berkali-kali alamat yang keliru gitu, itu juga tidak boleh. Nada dan intonasi tidak berkesan malas atau tidak ramah, saya pikir itu juga tolong informasi nadanya dan keramahannya juga. Sampaikan pesan kepada orang yang dituju. Yang tadi saya bilang. Kesimpulannya, pada hakikatnya, etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, ukuran, tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Dan pada dasarnya, komunikasi interpersonal dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat terjadi secara langsung atau tatap muka, maupun dengan menggunakan media seperti telepon ini, atau seperti Zoom ini, SMS, Facebook, email, dan sebagainya. Baik komunikasi langsung maupun tidak langsung, norma, etika perlu diperhatikan. Kenapa? Karena dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat antara etika dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tetap aja etika. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Jadi kalau mau bertanya kita diskusi, saya bersedia. Terima kasih, semoga bermanfaat.